Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang kita hormati orang-orang tua kami, imam masjid, yang kita hormati anggota dewan kita dari Dapil 3 Bapak De Freddy, yang saya muliakan teman saya Pak Zulkifli Sarif, semestinya beliau yang di sini, tapi begitulah senior saya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang bahagia ini kita dapat bersama di Masjid Al-Majid ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mengantarkan kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man ata biqalbin salim. Untuk apa timbangan tersebut? Untuk suatu hari yang sudah tidak manfaat malun wala banun, harta yang banyak dan anak yang dibanggakan. Apa yang bermanfaat? Illa man ata biqalbin salim, yang datang dengan hati yang baik, yang datang dengan amal yang sempurna, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kita ucapkan dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada dua hal yang disampaikan panitia kepada saya. Yang pertama tentang istiqomah, yang kedua tentang sedikit motivasi adik-adik mau ke Al-Azhar. Dua materi yang saya rasa sangat susah untuk diramu menjadi satu, apatah lagi hanya setengah jam. Tapi begitulah, kita coba untuk meramunya dengan seideal mungkin. Yang pertama tentang istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, sederhananya istiqomah itu adalah bahasa kampungnya ino lagang bubaliang tebuki. Itu telah bahasa kampungnya. Bubaliang tebuki itu artinya kemana angin situlah hawa. Tapi adalah kukuh dan teguh pada apa yang kita yakini untuk melakukannya secara terus menerus. Kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, memulai itu mudah, yang susah itu mempertahankannya. Memulai itu mudah. Memulai sholat subuh ramai-ramai itu mudah. Mempertahankannya agar ramai terus perlu cara. Perlu cara. Jemaah mesti mempertahankan, tetap hadir agar subuhnya tetap ramai. Panitia juga mesti memikirkan cara agar jemaah mau datang. Jadi dua cara itu harus tergabung menjadi satu.
Kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran mengatakan, Al-Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Coba kita lihat, innalladzina qalu rabbunallah. Siapa? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, kita yang mengatakan rabbuna Allah, rabbunallah, Tuhan kita Allah, dengan segala tuntutan dan konsekuensinya. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan urusan-urusan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah. Jadi ada istiqomah dengan akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam muamalah, dan seterusnya. Bapak, ada orang elok secara akidah, elok secara ibadah, tapi dengan orang lain Masya Allah, bak kata orang Pasir, munjongnya poda minta ampun, berarti tidak istiqomah secara muamalah. Ada orang bagus betul muamalahnya, orang susah bantu, orang sulit tolong, dan seterusnya, tapi sembahyang jarang, berarti tidak istiqomah secara ibadah. Dia mesti istiqomah teguh dengan keyakinannya. Dia mesti istiqomah di dalam ibadahnya. Dia mesti istiqomah teguh melaksanakan aturan muamalahnya. Apa janji Allah? Tsumastaqamu, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka malaikat, disertai malaikat. Orang yang istiqomah itu alla takhafu, enggak takut, wala tahzanu, enggak sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannati, mereka akan diberikan berita untuk masuk surga, berita gembira untuk masuk surga. Kalau tafsir Jalalain, Bapak Ibu rahimakumullah, ada tafsir, silahkan dibaca tafsir Jalalain. Kalau baca Quran tuh Pak, membaca tafsirnya harus ulama. Kalaulah awak baca surang, awak tafsirkan sendiri, itu namanya tafsir jalan lain, ya, bukan Jalalain. Jalalain itu dua Jalaluddin. Nah, itu maksudnya tuh Jalalain, Jalaluddin, dua orang Jalaluddin. Tapi wak pikir-pikir kan itu kul huwallahu ahad, apa dia meten. Nah, itu namanya tafsir jalan lain itu. Makanya banyak macam-macam di dunia. Kau awas ngaji hari Jumat, buat fatwa hari Sabtu. Kenapa? Ngaji tafsir nggak ada, baca hadis nggak pernah. Ngaji hari Jumat, berfatwanya hari Sabtu. Yang segala salah lah di dunia Allah Ta'ala itu. Kenapa? Banyak tafsir jalan lain. Kalau baca tafsir, ya tafsir jalan lain, ya tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Munawwar, dan seterusnya. Kita baca tafsir Al-Jalalain mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, diturunkan malaikat memberikan kabar tidak takut dan tidak sedih ketika akan meninggal. Itu Jalalain. Jadi orang yang istiqomah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika akan meninggal malaikat menyertai. Orang yang istiqomah itu ketika meninggal malaikat membisikkan, jangan takut, jangan sedih, Anda masuk surga. Masya Allah. Makanya ada orang meninggal yang
senyum-senyum dia. Karena apa? Di telinganya, di alamnya dia sadar ada malaikat yang mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, Anda diberitakan untuk masuk surga. Tapi syaratnya tadi istiqomah. Istiqomah dengan akidah kita, istiqomah dengan ibadah kita, istiqomah dengan muamalah kita. Insya Allah ketika akan meninggal Bapak Ibu rahimakumullah ditemani malaikat. Pak Ibu, syaitan akan bersungguh-sungguh menggoda manusia ketika sakaratul maut. Syaitan akan sungguh-sungguh menggoda manusia ketika sakaratul maut. Kenapa? Itulah akhir dari usaha beliau, usaha syaitan tadi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, proses sakaratul maut bukanlah proses yang mudah, tapi adalah sebuah proses di dalam perjalanan hidup panjang kita, penutupnya. Penutup inilah yang digoda oleh syaitan agar tergelincir. Semoga penutup ini tidak tergelincir, mudah-mudahan penutup ini tidak tergelincir. Tafsir Jalalain mengatakan istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Bapak Ibu rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Kehidupan mereka disertai dengan malaikat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis panjang tentang wali Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka beliau memproklamirkan berperang melawanku. Hadis qudsi, kata Allah. Jikalau sudah sampai kepada tingkat itu, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku jaga telinganya, aku jaga matanya, aku jaga tangannya. Artinya apa? Orang yang istiqomah dijaga oleh malaikat, supaya matanya nggak suka melihat yang aneh-aneh, Pak. Ya Pak ya, lah lain di rumah putih rancak, hal hijau pula lah rumput tetangga. Di rumah halal, ya, bersih. Nak hijau rumput tetangga aja tu lah. Sebabnya rumput tetangga lebih hijau. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini saya sampaikan kepada Bapak, kepada Ibu. Kita semua punya anak kecil-kecil, sonik-sonik. Penelitian kesehatan mengatakan bahwa anak yang belum sempurna proses perkembangan otaknya akan lebih rusak 3 kali menonton porno daripada narkoba. Saya ulangi, anak kecil akan lebih rusak otaknya 3 kali lebih cepat menonton begituan, tidak saya ulangi lagi, daripada narkoba. Awak nangis anak agih apa? Agih juga apa? Aku nak tidak tahu kita apa yang dilihat oleh mereka. Apa? Ayah omak nak kojo sibuk agih HP. Enggak tahu kita apa yang dilihat mereka. Merusak otaknya. Umur 40 seterusnya lagang orang ongong. Kalau kata Ustaz Das'ad, beleng-beleng. Itu kata Ustaz Das'ad. Kenapa waktu kecilnya suka melihat itu? Tengoklah.
Bapak Ibu rahimakumullah, kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, mereka hidup dibantu untuk menjauhkan larangan-larangan Allah. Mereka hidup tidak takut dengan yang lepas dari diri mereka, karena semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka hidup tanpa menyedihkan masa depan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebanyak apapun harta kita, ya, sepenuh masjid inilah harta kita, ditumpukkan sepenuh masjid ini harta kita, tapi kalau tidak istiqomah di dalam diri kita masih ada rasa apa? Rasa takut, rasa comeh, dan seterusnya. Maka sebenarnya siksaan azab pertama yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak istiqomah itu adalah perasaan hati. Perasaan hati. Tong nak kurang yo. Padahal kalau lah ditumpukkan sepenuh masjid dan seterusnya. Itu yang pertama, istiqomah. Yang kedua, kepada adik-adik dan anak-anak kita 3 orang. Ya. 3 orang ya, Ustaz ya, Pak ya. 3 orang, laki-laki. Laki-laki. Insyaallah berangkat tanggal 12. Dari Jakartanya tanggal 13 sore kalau saya tidak dapat salah informasi. 13 sore. Kita doakan mudah-mudahan adik kita anak kita yang bertiga ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan di sana. Itu yang pertama. Saya 2018 ngantar santri ke Azhar Mesir. 2018. 2002 saya pulang tamat. 2018 kembali ngantar santri ke Al-Azhar Mesir. Kehidupan 2002 saya pulang, dengan kehidupan 2018 saya datang kembali, jauh beda. Jauh beda. Maka butuh istiqomah yang kuat dari yang mau berangkat hari ini. Harus butuh itu. Kenapa? Anak-anak kita 3 ini pilihan, udah lulus, banyak orang mau ke sana, tapi banyak juga yang nggak lulus. Banyak orang yang mau ke sana, tapi mungkin tidak mampu, mohon maaf, dan seterusnya. Tapi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha beliau bertiga, usaha orang tua beliau bertiga, mendoakan ketiga anaknya. Dan mungkin di situ juga adakah usaha kaum muslimin dan muslimat untuk mensupport. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini berhasil, jangan anggap hebat awak surah. Jangan. Boleh jadi di situ ada doa satu orang kaum muslimin yang mendoakan kita, kita tak tahu itu yang makbul. Kadang-kadang dek sukses, oh hebat awak itu telah betul ha. Awak lah ke awaknya. Maka ini saya pesankan kepada adik-adik sekalian, ini usaha Anda. Kemudian usaha orang tua Anda, usaha kaum muslimin dan muslimat. Jagalah harga diri ini dengan baik. Dan karena redha Allah. Kalau Allah redha, enggak redha ya enggak juga. Bagaimanapun usahanya, kalau Allah enggak redha ya enggak juga. Maka ingin saya sampaikan yang satu, bersyukurlah dengan nikmat tersebut. Bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Agar nikmat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jikalau bersyukur, la azidannakum, Allah tambahkan. Jangan nambah itu adalah tambah matematika, 1 tambah 1 2, enggak. Kalau begitu azab ibu-ibu. Kenapa azab ibu-ibu? Kalau kami laki-laki ini bersyukur,
Satu, gawat. Jadi dua orang rumah, jadi tiga orang rumah, azab ibu-ibu. Iya bu ya. Maka bersyukur itu kadang-kadang dia tidak tambah matematika, tidak 1 tambah 1 tambahnya itu, tapi tambah keberkahan. Coba lihat Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi umurnya cuma 40 tahun. Imam Nawawi itu cuma umurnya 40 tahun. Keberkahan hidupnya, hari ini kitab-kitabnya masih kita baca. Umur saya 43 tahun. Belum ada satu tulisan pun yang bisa dibaca oleh orang. Kalau Ustaz Zul dah keluar bukunya saya lihat. Belum ada. Imam Nawawi itu 40 tahun. Berapa ribu tahun itu wafatnya sampai hari ini. Kenapa? Berkah. Saya mendoakan kepada 3 orang ini berkah mereka berangkat. Dengan apa mencapai berkah Allah Subhanahu wa taala itu? Syukuri. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mau. Banyak orang ingin. Mohon maaf saya menceritakan santri saja, kalau dibuka belasan, dites di pondok jadi 9-an, dites lagi berangkat, paling berangkat 3-4 orang. Coba lihat itu baru satu sekolah, apalagi satu Indonesia ini, karena dia terbatas. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, telah dipilih untuk kuliah di sana, gunakan waktu baik-baik. Gunakan waktu baik-baik. 2018 itu Bapak, banyak mahasiswa yang tidak pandai menggunakan waktu. Saya ngantar santri waktu itu. Ini saya ingatkan. Banyak mahasiswa yang tak pandai menggunakan waktu. Mahasiswa itu sekolah, belajar. Kalau belajar itu ya buka kitab, duduk di sekolah, duduk di masjid, duduk di bangku. Itu yang namanya pelajar. Itu yang namanya mahasiswa. Kalau duduk di kafe, itu enggak mahasiswa. Mungkin sekali-sekali minum kopi jadilah. Tapi kalau terus menerus, enggak. Saya ingatkan kepada anak-anak kami yang bertiga, kalian di sana jauh dari orang tua, jauh dari emak, jauh dari ayah, jauh dari paman, jauh dari orang yang kita kenal. Nggak ada yang kenal. Maka dengan cara bersyukur dan cara menggunakan waktu yang baiklah, bisa bermanfaat. Iko Pak, dek sonangnya dunia kini kok, setiap tahun nak pulang, setiap bulan nak minta kiriman. Apa nih? HP nak paling mantap. Apa gunanya? Mahasiswa nggak perlu Android. Mahasiswa sana saya tahu. Ya, mahasiswa Azhar itu nggak perlu Android. Cukup HP apa namanya tuh? HP center tuh. Cukup HP center tuh. Kenapa? Sana kitab langsung yang dibuka. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Nggak ada lagi pakai begini. Kalau pakai ini itulah hitung apa tuh? Poi ke ahram, selfie. Alhamdulillah, dapat berjalan-jalan ke ahram. Datang orang kampung awak, ojai, anakku hitung jalan-jalan. Ya, itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik sekalian, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik sekalian, gunakan waktu sebaik mungkin. Itu sudah. Yang kedua, berkomitmen belajar dengan ideal. Waktu saya 97-2002 itu ndak pakai absen. Nak kuliah, nak ino. Azhar begitu. Tapi aturan baru hari ini, hadir wajib 70%. Tidak hadir 30%, lebih dari 30% nggak boleh tidak boleh ujian. Begitu. Ini aturan baru.
70% wajib hadir di kelas, lebih dari 30% tidak hadir, gak boleh ujian. Satu. Waktu saya dulu wajib 2 juz 1 tahun, ngapal Qur'annya baru naik. Hari ini saya dengar tinggal 1 juz. Artinya apa? Semakin banyak perubahan-perubahan dengan perubahan tahun, pada diri kita lah terletak kesana itu mau apa? Mau belajar atau mau ngapain? Maka sungguh-sungguhlah belajar. Ini kepenuhan dulu adalah tempat para alim ulama. Mudah-mudahan yang pulang ini betul-betul menjadi alim ulama nantinya untuk kepenuhan ini. Tapi lain yang payah Pak. Apa yang payah tuh? Kalau lah jadi codiek betul lo nak pulang. Itu tuh. Kalau lah codiek betul, lah alim ulama betulnya. Aja ya. Tapi ingat bahwasanya dalam Al-Qur'an itu keluar liyatafaqahu fid din, keluarnya satu kelompok untuk belajar agama. Apa gunanya? Waliyundziru qaumahum. Gunanya adalah memberikan pelajaran apabila idza raja'u ilaihim, apabila mereka pulang. Jadi nanti belajarlah baik-baik dengan baik, belajarlah kitab, hafal Quran, cari ulama yang sebenar-benarnya, jangan macam-macam. Kemana kemari, kesana kemari, akhirnya pulang ke kepenuhan tahap-tahap yang diajarkannya. Belajar di Azhar benar-benar, cari ulama-ulama Azhar yang benar-benar, duduk dengan mereka, pulang bangun kepenuhan ini. Bangkitkan yang dulu kepenuhan ini tempat alim ulama. Kita pulang nanti niatkan saya akan membangun kepenuhan ini dengan ilmu yang saya terima. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, belajarlah akhlak dari para ulama yang ada di sana. Ulama yang ada di Azhar itu Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah. Mohon maaf, saya jurusan hadis. Jurusan hadis itu melihat wajah dosennya saja. Kalau kami memanggilnya doktur, semua dosen di sana wajib doktur. Melihat wajah dokturnya saja menambah keimanan kita. Coba tuh Pak, belum dia ngajar, baru dia masuk, duduk, itu udah nambah iman. Artinya apa? Wajah-wajah dosen kita itu dilihat baik-baik, cara sholatnya lihat baik-baik, akhlak budi pekertinya lihat baik-baik, kita tiru. Itulah gunanya. Sampai ke Al-Azhar, jauh-jauh ke Mesir, 8 jam perjalanan. Kalau kitab di Indonesia, lain di Indonesia kitab apa yang ada di Mesir ada di Indonesia, Asbabun Nuzul ada di Indonesia, Sahih Bukhari ada di Indonesia, Sahih Muslim ada di Indonesia. Semuanya ada, tapi kita bertemu langsung itu sebuah nilai plus untuk menarik karakter mereka pindah ke dalam diri kita, untuk mempelajari kepribadian mereka pindah dalam diri kita, untuk mempelajari akhlak mereka. Menjadilah kita ini akhlak yang baik. 1, bersyukur. 2, gunakan waktu dengan baik. 3, belajarlah sungguh-sungguh. Yang 4, contohlah para ulama yang ada di sana. Kita doakan bersama-sama mereka pulang ke Indonesia, khususnya untuk kepenuhan menjadi ulama yang baik di kepenuhan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ideal.